Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Andri Sigitwiono dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Jayapura. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila, yaitu menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Yang pertama adalah tentang proses lahirnya Pancasila. Dimulai dari sidang BPUPKI atau biasa disebut dengan fase perumusan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang mana gagasan Pancasila tersebut dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mencetuskan 5 prinsip sebagai dasar Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan juga ketuhanan. Selanjutnya adalah fase pengesahan, dimulai dari Piagam Jakarta. Dokumen bersejarah yang disebut dengan Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dan menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Awalnya, Piagam Jakarta memuat frase pertama dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa dan juga mengakomodir keberagaman. Puncaknya yaitu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD 1945. Pancasila resmi menjadi dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya, pada setiap tanggal 1 Juni diperingatilah sebagai hari lahir Pancasila serta menjadi hari libur nasional. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam proses lahirnya. Nilai-nilai luhur Pancasila sudah tercermin dalam keseluruhan proses perumusan dasar negara, mulai dari sidang BPUPKI, rumusan Piagam Jakarta, hingga penetapannya oleh PPKI. Nilai-nilai tersebut merupakan inti dari Pancasila itu sendiri dan menjadi pedoman para pendiri bangsa. Setiap prosesnya mencerminkan musyawarah mufakat, menghargai pendapat, rela berkorban, toleransi asas ketuhanan, persatuan Indonesia, keadilan sosial, dan juga semangat kebangsaan. Secara keseluruhan, proses lahirnya Pancasila adalah sebagai teladan tentang bagaimana perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah, mufakat, dan juga semangat persatuan yang kuat, yang merupakan nilai-nilai inti dari Pancasila itu sendiri. Pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, mengutamakan musyawarah dan mufakat melalui diskusi yang mendalam hingga mencapai kesepakatan. Kita harus belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Penting untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, semangat kompromi dan rela berkorban. Kita perlu menumbuhkan sikap rendah hati dan fleksibel demi tujuan yang lebih mulia. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan atau keinginan pribadi, bahkan ketika kita merasa pendapat kita yang paling benar. Yang ketiga, toleransi dan kebinekaan. Pribadi menghargai keberagaman. Kita harus secara aktif mempraktikkan toleransi. Keanekaragaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus disyukuri.